Untuk membuka acara kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan sambutan dari Kasar Pelaksana Penjaringan Bapak Juwarto MPD. Kepada yang kami hormati Bapak Juwarto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Tarsum, senior saya. Ya, senior panutan gitu ya. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil SMP 21, seluruh jajaran Bapak Ibu Guru SMP 21, dan wabil khusus ini kepada 3 yang insya Allah sebentar lagi menjadi guru penggerak. Saya buka dulu sampaikan namanya seperti ya. Yang pertama Kode Nugraha ya, Kode Nugraha. Yang saya hormati Mas Kode Nugraha, kemudian Ibu Sri Agustin dalam 1, seluruh jajaran ataupun yang di Bapak Ibu ini, dan khusus ini sama guru kepada yang 3 mungkin perubahannya tidak ada sebentar lagi guru penggerak kita seperti apa pelatihan. Jadi ingin saya sampaikan dulu kita Pak Tarsum dan kemudian kita itu dulu yang pertama sama-sama mengawali kegiatan 13 jadi sekolah kemudian istilahnya Ibu Sri instruktur cuman di kurikulum merdeka ini pendekatan yang berbeda. Kenapa? Kalau dulu ketika 2013 pendekatan kepada teman-teman guru itu adalah bagaimana mengajarnya. Jadi bagaimana mengajarnya, kelas itu seperti apa, kurikulumnya seperti apa, terus kemudian bagaimana pendekatan yang belajarnya. Ternyata pemerintah setelah melihat model pelatihan semacam itu, begitu selesai pelatihan balik lagi masuk ke kelas ceramah. Pendekatan saya gitu, pendekatan saintifik, tapi isinya ceramah. Terus kemudian ternyata itu yang menyebabkan apa? Menyebabkan kurikulum tidak bisa berjalan, tidak bisa implementasikan. Jadi kurikulumnya nanti bilangnya A, itu tapi dalam kenyataannya B. Ditambah ketika pemerintah itu memutuskan tidak ada UTS, berarti kan konten itu bukan menjadi suatu tanya, balik lagi yang akan diukur. Kalau di UN kan konten yang diukur, walaupun cuma mata pelajaran tertentu, tidak seluruhnya. Maka melihat itu dan juga dia tantangan ke depan. Tantangan depan, kalau kita mengejar konten, maka anak-anak kita itu akan jauh lebih mudah mencari konten. Kalau zaman kita dulu waktu kecil sih, kalau gurunya nggak cerita kita nggak tahu. Kenapa? Karena di TV adanya cuma dunia dalam cerita, menjadi ruang guru, TVRI, kan? Nah kalau sekarang kan enggak, anak-anak kita itu sumber informasinya sudah begitu banyak. Nah karena itulah kemudian pendekatan pelatihan gurunya itu berbeda. Itu satu. Jadi kenapa muncul istilah yang namanya guru penggerak? Jadi pelatihan gurunya itu model pendekatannya berbeda. Yang dilatih tidak ada langsung hubungannya dengan konten materi. Jadi guru apapun masuk, mau guru BK, ini ada guru BK 2 ya, guru matematika 1. Nah, masuk masalah. Kalau dulu kan nggak kelas IPA ya kelas IPA, kelas matematika kelas matematika. Kalau sekarang guru penggerak itu pendekatannya berbeda. Kenapa? Karena goal dari pelatihan guru penggerak itu, goalnya itu adalah bagaimana menciptakan manusia atau guru yang menjadi guru pembelajar yang tidak hanya peduli dari dirinya sendiri,
tapi kemudian dia peduli terhadap kondisi lingkungan dan seterusnya. Makanya guru penggerak itu pelatihannya lebih lama. Terus stepnya itu bukan dari atas ke bawah, tapi dari apa yang dimiliki oleh guru tersebut yang kemudian bisa dikembangkan. Itu model pelatihannya. Jadi berbeda zaman dulu kan dari atas nih sampai ke bawah, apalin, pahami, laksanakan. Zaman dulu. Kalau sekarang Bapak Ibu orientasi kita nih itu dulu barang kita akan diceritain. Terus kemudian bagaimana kondisi Bapak Ibu semuanya, bagaimana kondisi lingkungan Bapak Ibu semuanya dan seterusnya. Sampai nanti akhirnya ya kemudian paradigma itu harusnya diubah. Harusnya ya. Nah itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu, kenapa guru penggerak itu waktunya lebih panjang, terus kemudian model pelatihannya kok berbeda? Nah terus gimana terkait dengan konteks kita itu? Ya konteks yang lainnya lagi, guru juga diubah. Jadi pelatihannya nggak ada pelatihan yang dibukulin. Sekarang pemerintah hanya menyediakan file yang namanya platform Merdeka Mengajar. Jadi dikasih itu kontennya, dikasih itu terkait dengan mau yang mana dulu, dikasih kebebasan belajar, terus silahkan untuk sesuai dengan kebutuhan. Yang jadi masalah ya kalau Bapak Ibu kalau pelatihannya tidak terstruktur dikasih kebebasan, itu biasanya juga nggak jalan-jalan karena satu bisa jadi karena terputus. Yang kedua bingung mau mulai dari mana. Yang ketiga, pelatihan sekarang itu bukan kemudian hasilnya itu adalah SPP. Bukan itu hanya salah satu, tapi hasilnya adalah nanti berupa planning action apa yang kita lakukan untuk memperbaiki keadaan. Nah ini yang mungkin kita harus sama-sama pahami. Jadi satu tadi menyinggung untuk memperkaya KNM kita. Sebenarnya KNM itu platform yang harusnya guru itu bisa kolaborasi. Boleh masuk aturnya sendiri-sendiri. Untuk masuk atur pertanggungjawabannya adalah sendiri menggunakan atur belajar ini. Tapi ketika melakukan aksi nyata untuk menjawab tantangan masalah yang kemudian kita pelajari itu tidak mesti harus sendiri. Bapak Ibu bisa kolaborasi. Contoh, misalnya kita belajar terkait dengan yang namanya pembelajaran diferensiasi. Ya. Diferensiasi itu berarti kan pembelajaran yang kemudian berbeda-beda untuk setiap anak, harusnya yang berkonteksnya. Kita mikir, anak kita kalau misalnya satu kelas saja 36, kalau saya ngajar 4 kelas berarti 3 kali 4. Untuk berpikir diferensiasi itu pasti akan sulit. Sulitnya kenapa? Karena kita biasa berpikir klasikal. Semua anak sama. Dapatnya juga sama, keinginannya, harapannya juga sama. Kalau saya dari fisika, berarti anak harus bisa fisika semua. Jadi guru matematika harus bisa matematika semua, dan seterusnya. Ini jadi problem ketika kemudian anaknya itu memiliki minat yang berbeda dengan gurunya, memiliki konsen yang akan dipelajari itu berbeda. Itu artinya apa? Dari ketemu, kayaknya gurunya mengatakan anaknya ini BO, ya kan? Terus kemudian anaknya mengatakan gurunya itu nggak asik. Kenapa? Karena tadi dua sudut yang berbeda. Nah, akhirnya apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Yang harus kita lakukan yang pertama, mindset kita di dalam proses pembelajaran itu yang harus diubah. Ketika ngajar, itu bukan yang dipikirin saya mau ngajar apa. Bukan hanya itu, tapi yang dipikirkan anak-anak ini mau ngapain dalam proses pembelajaran. Karena beda, kalau anaknya mau belajar apa, maka kita mikirin konten. Tapi kalau kita berpikir anaknya ngapain ini, berarti kita berpikir kita mau desain pembelajarannya kayak apa supaya anak melakukan sesuatu. Kita sering kali berpikirnya konten terus. Kan ada capaian pembelajaran, betul ya? Tapi capaian pembelajaran itu kan umum sebenarnya. Terus yang kemudian kita lakukan dengan tujuan pembelajaran itu yang kemudian kita rumuskan sendiri kan gitu.
Tujuan pembelajaran ini ibaratnya kayak lontong. Kita mau potong kecil-kecil, mau potong besar-besar, itu kan tergantung kita. Betul nggak? Kan tergantung kita kan. Artinya tujuan pembelajaran yang kita capai mau tingkat kedalamannya seperti apa, tergantung kita. Mau tingkat keluasannya seperti apa, juga tergantung kita. Itu kan yang namanya kurikulum merdeka begitu. Jadi cara pembelajaran itu juga mau diurut, mau terserah. Mau makan bubur itu mau dari pinggir dulu, mau dari tengah dulu, mau di akhir itu bebas. Artinya apa? Cara pembelajaran itu ya tidak mesti harus turun. Tapi mana dulu yang kemudian perlu diberikan. Jadi makanya itu yang pertama yang harus dipahami dulu. Mindset kurikulum itu harus kita ubah. Jadi kita jadi dulu mindsetnya ini anak mau ngapain nih ketika saya masuk ke kelas. Bukan saya mau ngapain nih. Kalau anak mau ngapain kan harus kita bisa. Tapi kalau kita ngapain kita hanya mikir diri kita sendiri anak juga. Ya itu yang pertama. Itu mindsetnya kita harus ubah. Kenapa? Ke depan, ya yang bukan sampai ke depan, kita dari ke belakang juga bisa. Masa dari ke depan, dari ke belakang pun kita bisa. Tapi perhatikan ya. Kalau kita melihat anak-anak yang kemudian sukses, ataupun kemudian nanti ketika kemudian dia besar yang dipakai itu ilmu matematikanya, ilmu fisikanya, ilmu kimianya, atau tingkat yang nanti akan dipakai adalah satu tingkat kemampuan dia menjawab masalah, mencari masalah, menemukan masalah dan mengatasi masalah. Atau kemudian misalnya tingkat ketahanan dia ketika punya masalah yang dipakai apa? Pasti masalah yang fisik itu kan dipakai cuma sekian persen. Yang kimia juga benar sekian persen dan seterusnya. Kenapa? Karena konten itu dinamis. Tapi kalau sikap kita dalam belajar itu pasti sama. Masalah beda-beda. Tapi kemampuan kita menghadapi masalah pasti akan sama. Saat begitu sistematisnya, terus dan bagaimana melakukan segala sesuatunya itu pasti sama. Nah makanya di kurikulum merdeka itu harapannya sebenarnya Bapak Ibu ketika kemudian mengajar itu yang lebih penting adalah bagaimana bisa menghasilkan anak-anak yang menjadi manusia pembelajar. Gitu. Bukan yang kemudian tahu semuanya, tapi yang betul-betul dia mau menjadi manusia pembelajar. Terus gimana cara menengahinya antara konten dengan kemudian kemampuan kalau dulu bahasa dulu yang mungkin namanya soft skill. Kalau sekarang ya menyebutnya itu sebenarnya pembelajaran itu nggak membedakan itu. Jadi ketika kita belajar maka pada saat itu bukan hanya konten, tapi juga kemampuan atau kemudian keterampilan anak itu berubah. Nah, karena itu makanya yang lebih lagi itu. Kalau misalnya kita turunkan dari capaian pembelajaran, terus kemudian kita masuk ke tujuan pembelajaran, maka yang penting setelah itu adalah kita harus bikin desainnya. Jadi kalau saya dulu ngajar, saya kebetulan juga ngajar ya di SMP 115 Jakarta. Jadi ketika saya ngajar itu yang saya bikin, ketika saya tahu KD, itu kan KD ya. Jadi saya tahu KD, maka saya rumuskan ini untuk KD ini berarti berapa kali pertemuan. Nah ketika berapa kali pertemuan pertama itu ngapain, pertemuan kedua ngapain, ketiga ngapain, kemudian kelima ngapain. Jadi udah langsung kita putus sampai akhir itu berapa kali pertemuan dan apa yang dilakukan. Kalau konten, saya jarang langsung menyampaikan konten di dalam kelas. Jadi saya biasanya rumusannya kalau ngajar itu pertama itu tatap muka dalam pengertian tatap muka itu ngomong apa kita sampaikan tujuannya, kemudian apa saja yang dilakukan selama proses pembelajaran itu. Misalnya pakai pertemuan berarti apa saja yang dilihat, apa saja dan kemudian termasuk apa yang kita lakukan. Nah nanti setelah pertemuan kedua, ketiga, keempat, anak-anak itu harus melakukan sesuatu. Saya contoh saya ketika kemudian belajar tentang ekosistem karena kebetulan saya guru IPA 1 bulan selama atas. Saya basicnya fisika, video juga juga. Jadi ketika kita belajar tentang ekosistem gitu, maka yang sekarang saya pikirkan berarti ekosistem itu kan kalau dulu kan belajar sampai dari mulai komponen biotik, abiotik, kemudian sampai kemudian istilahnya itu habitat mana, terus bagaimana hubungannya antara komoditas
sampai kemudian ekosistem seperti apa dari individu, komunitas, dan seterusnya. Kan kalau kita jelasin masih 5 menit selesai, tapi kan nggak paham. Maka yang saya lakukan, mereka sudah melakukan sesuatu survei di lingkungan. Dipecah langsung dalam kelompok, nggak ada belajar individu, langsung dalam kelompok, di kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya dulu di kelompok juga nggak asal-asalan. Ini saya langsung sekalian, karena mumpung masih yang terngajarnya. Jadi dulu saya bikin kelompok itu nggak pernah saya itu bikin kelompok itu cari bebas, kamu bikin kelompok. Terus sebaliknya kamu ke kelompok ini kan? Saya bikin kelompok ini, bikin kelompoknya sejumlah kotak 36. Ya kotak 36 kan namanya kan 36. 36 itu saya tulis angka 1, 2, 3, 36. Terus kemudian di belakang angka itu ada gambar yang berbeda-beda. Oke? Kebayang ya? Itu sejumlah kelompok yang kita inginkan. Dan saya 7 kelompok berarti ada 5. Ada sisa yang nanti sudah 1. Jadi 7 kelompok. Nah nanti saya bikin 7 gambar itu di belakang angka 1, 2, sampai 36. Habis itu kemudian apa yang saya lakukan anak-anak itu saya bikin kelompoknya di awal semester 1, nanti di awal semester 2 juga jadi kelompok. Jadi saya sampaikan anak-anak kita akan pilih bikin kelompok. Terus gimana caranya? Anak pilih angkanya. Jadi saat absen nomor 1, habis itu nomor absen 36, habis itu absen tengah, dan terus gitu. Jadi acak-acak. Nanti anak-anak pilih angka berapa? Betul nggak? Saya absen 1 belum tentu angka 1, jadi angka 22 karena kesenangannya dia dan seterusnya sampai akhirnya 36 itu masuk di dalam pilihan angka mereka. Terus itu angkanya kita buat link, keluar kan angkanya terus muncul gambarnya. Nah, yang gambarnya sama satu kelompok. Itu anak-anak kira-kira protes nggak? Awalnya protes. Hah? Saya nggak mau sama dia. Betul nggak? Terus kita jawab apa? Yang pilih angkanya sih. Gitu. Karena ada pilihannya, nggak ada masalah. Akhirnya dari situlah kemudian anak belajar bagaimana kolaborasi, bagaimana toleransi, bagaimana bekerja sama dan seterusnya. Tapi kalau kita kasih ke anak-anak sebagai kelompok, biasanya yang anaknya di kelompok anaknya gym, ada kelompok, yang ramai di kelompok itu udah dari gamenya dia. Tapi sebaliknya kalau kita yang musuh dengan menggunakan mauan kita, anak pasti akan yang mau dia. Kita mau argumentasi mereka juga yang disusun kita juga akan. Jadi kalau kita menggunakan tali perangkat cara bikin kelompoknya semacam itu ya. Nah di SMP juga saya berharap bikin kelompok itu jangan kelompok IPA sendiri, fisika sendiri, IPA sendiri, matematika sendiri, bahasa sendiri. Akhirnya apa? Anak itu belajar kolaborasi benar. Jadi kalau menurut saya yang efektif itu wali kelas bikin kelompok. Habis itu kemudian semua anak guru mapel itu masuk dalam kelompok itu. Kan jangan pas kemudian kelompoknya ini, kasusnya kelompoknya ini. Jadi karena kolaborasinya terkait dengan masalah-masalah tadi, akhirnya dia ada. Itu salah satu. Jadi karena itu belajar di kurikulum merdeka nggak boleh individu, tapi harus desainnya kelompok. Apa yang kita ajarkan kepada mereka? Bagaimana mereka kolaborasi, bagaimana mereka komunikasi, bagaimana mereka berpikir kritis, bagaimana mereka berrelasi dan seterusnya. Nah karena itulah kami berangkat itu. Yang pertama, ayo kita ubah mindset kita dalam mengajar. Karena kalau bapak aku mengajarnya masih mengejar konten, saya yakin bapak itu tinggal saat dididik mau apa yang tanya. Yuk, mau apa yang tanya? Matematika. Nah itu kopi, soalnya selesai nih jawabannya. Gitu loh. Mau apa? Jadi kita nggak mungkin begitu menjadinya, tapi kalau kita proses pembelajarannya, kita bikin desain, anak dapat pengalaman bagaimana mencari informasi, pengalaman bagaimana mereka kolaborasi, pengalaman bagaimana mereka menyampaikan informasi dan seterusnya. Maka disitulah nanti akan dipakai keterampilan itu yang nanti akan dipakai dalam hidup. Dan kalau mau nyari pengetahuan, nggak usah kemana-mana, nggak usah apa. Dan saya anak sekarang tanya handphone bapaknya kenapa? Apa itu? Apa yang dilihat itu dalam situ? Jadi anak itu sekarang begitu. Anaknya rata-rata anak sekarang itu nggak mau yang sesuatu yang menurut dia anak itu penggalan udah ada, apa yang tidak paling.
Ibu kota negara, ngapain dia apa tinggal sehari selesai, ngapain dia apa itu. Kalau zaman dulu kan kita, waktu zaman saya kecil tuh, ya kan, suruh ngapalin menteri gitu kan, suruh ngapalin presiden dari awal kan. Nah itu makanya kita harus mendekatkannya juga. Kalau kita ingin menjadi guru yang kemudian betul-betul memberikan penguatan kepada anak, maka pendekatan kita dalam mengajar itu juga. Itu yang pertama. Yang kedua apa ya? Yang kedua itu yang harus kita lakukan dalam proses pembelajaran anak-anak itu, kita harus mulai dengan contohnya terkait dengan P5 adalah yang dimaksud dengan diferensiasi pembelajaran itu antara lain itu salah satunya. Contoh misalnya, saya punya anak dulu ya, saya punya anak ketika saya ngajar di kelas 19, ini saya ceritakan pengalaman ketika saya menyampaikan itu. Saya ngajarin Pak. Kebetulan pada saat saya ngajarin Pak, ada anak yang senangnya desain baju. Jadi kalau saya ngajar IPA desain baju. Kalau kemudian kita berpikirnya saya itu guru IPA, saya bukan guru seni. Ini pada apa? Nanti kalau mana? Bisa nggak? Bisa. Tapi saya berpikir saya nggak bisa begitu. Kenapa? Kalau saya memaksakan anak untuk memasukkan pelajaran itu Pak, sampai kemudian ini dia meninggalkan bakat yang dimiliki, itu jadi masalah. IPA-nya jatuh ada, kemudian desainnya juga. Jadi saya akhirnya apa yang saya lakukan, saya panggil anaknya, saya bilang, oke lah, kamu itu pelajaran IPA. Terus kemudian kalau pas nanti terkait dengan desain, kemudian konten atau kemudian materi itu, dia saya arahkan untuk bikin kayak semacam poster, karena anaknya seni. Terus kemudian saya tidak pernah tapi saya terus mendorong. Nah, mulai besok kamu beli mak yang dalamnya ada plastiknya. Saya bilang, nah, kamu setiap pelajaran dan pasal desain baju masukin ke desain baju tersebut. Itu saya anggap biasa saja. Tapi ternyata kejutan itu datang sekitar 6 tahun kemudian, 6 tahun atau 5 tahun kemudian. Ketika saya ketemu dengan teman-teman orang tua, mengumpulkan orang tua di anak baru, ternyata ada orang tua yang mendekati saya, Pak Suwarto masih ingat saya enggak? Siapa ibu? Itu loh, saya namanya Farah itu yang kalau pas pelajaran apa, dia bikin desain baju. Nah, kalau itu saya ingat sebenarnya. Ternyata setelah dia cerita, Pak mohon doanya ya Pak, anak saya diterima di fashion design di Prancis. Artinya apa Bapak Ibu? Ternyata kalau kita melakukan hal kecil itu bisa jadi akan menjadi hal yang besar di kemudian hari. Tapi kalau kita melaksanakan IPA itu jadi betul-betul. Jadi maksud saya Bapak Ibu boleh kita berkeyakinan ilmu kita itu adalah ilmu yang nanti bermanfaat buat anak. Tapi bukan berarti kemudian anak itu akan sama dengan kita. Makanya diferensiasi pembelajaran itu nanti salah satunya tadi. Contoh P5 misalnya, kita punya P5 terkait dengan gaya hidup berkelanjutan. Misalnya, itu jangan kemudian disamakan semuanya seluruh olah sampah. Bikin dari botol plastik dan seterusnya gitu. Kita bisa juga nanti misalnya contoh anak yang kemudian di kelompok tadi sepakat bikinnya adalah video tutorial misalnya terkait bagaimana mengelola sampah itu, atau kemudian buat benda yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Atau kemudian anak yang bikin desainnya itu bagus, bikin gambarnya bagus, maka kemudian nanti anaknya bisa bikin poster dan seterusnya. Jadi sebenarnya bukan kemudian kita jadi lari dari konteks, tidak, tetapi konteksnya adalah gaya berkelanjutan, tapi stylenya, caranya itu tergantung pada masing-masing anak. Jadi kemudian sama semua bikin baju semua. Terus kemudian nanti bikin perangkat menjadi semuanya sama. Nah itu yang namanya diferensiasi pembelajaran. Jadi akhirnya anak-anak dapat pengalaman yang makin memuaskan sesuai dengan bakatnya dia. Bukan kemudian justru malah menemukan bakatnya dia.
Ya, jadi Bapak Ibu, kami berharap nanti dari CGP ini nanti bisa kemudian memberikan dampak positif. Karena di pendidikan calon guru penggerak itu dari awal workshop pertama sampai nanti kemudian terakhir ketika panen guru penggerak itu semuanya penuh dengan makna. Dan kami berharap teman-teman yang belum masuk dalam CGP itu harus mau berkolaborasi, ambil pengalamannya sama. Sehingga nanti ketika kemudian suatu saat ini kan CGP akan 11 sebentar lagi insya-Allah. Itu kami berharap mungkin CGP terakhir atau kemudian saya nggak tahu persis karena kan terakhir di 2024 ini. Jadi kan ini kan berbeda dalam jalan akhir bisa jadi nanti ada CGP terakhir yang akan sebelumnya. Ini kan berharap juga rekan-rekan yang lain untuk bukan masalah ini disampaikan oleh Pak langsung ingin jadi apa, ingin jadi apa. Tapi kalau kita sudah menjadi guru, ketika kemudian ikut dalam pelatihan, terus kemudian kita semakin banyak dapat pengalaman, maka nanti ilmu yang kemudian didapat pasti akan bermanfaat. Syukur-syukur nanti dapat bonus. Misalnya kemarin ditanyakan kalau golongannya sama, mau jadi kepala sekolah atau mau jadi pengawas, gitu. Pilihannya kemarin begitu. Istri saya kebagian pengawas, tapi ada juga kemarin yang kemudian menjadi kepala sekolah. Ya itu bukan tujuan, karena kalau kita tujuan kalau nanti sampai kita kesal sendiri, capek sendiri. Tapi itu ya bonus saja yang penting kita lakukan sekarang berproses. Nah kami berharap dengan adanya CGP 3 ini, ya 261 semakin berkibar. Jadi kemarin ini dunia masih muda-muda semua. Jadi saya berharap nanti ke depan kita bisa lebih hebat lagi. 261 kita buktikan walaupun kita di pesisir di daerah pengasinan ya, tetapi kemudian anak-anak kita itu punya visi yang jauh lebih hebat. Nah itu sebelumnya saya terakhir, saya berharap ini di Muara Baru ini, di Muara Angke ini kan satu tempat yang unik ya. Yang satu orang tua itu tingkat kepedulian terhadap pendidikannya itu ada yang tinggi banget, tapi ada yang kemudian masih bodoh banget. Nah, kami berharap Bapak Ibu sebelum ngajar kasih motivasi, cari cerita motivasi yang membuat karena itu yang nanti kadang-kadang yang akan bermanfaat itu yang 10 menit pertama ketika kita menyampaikan informasi, menyampaikan cerita inspirasi, cerita sukses, terus bagaimana mereka ke depan itu yang akan menyebabkan mereka akan punya ide besar. Kita ingin film Latar Langit kan, bagaimana si Ika itu kemudian dia punya cita-cita ke Prancis itu karena cerita dari dunia. Ternyata dia dapat beasiswa sampai ke Super University. Nah itu yang kedua, dan ketiga kami berharap nih rekan-rekan juga support semua kebijakan dari dinas pendidikan, mulai dari terkait dengan bahwa kita itu sekolah yang ramah anak, ya. Kemudian kami berharap juga kemarin sudah kita bentuk di kecamatan itu adanya TPPK, T pencegahan penanganan kekerasan kepada anak. Ini juga berharap akan guru bisa berkontribusi memahami fungsi dari TPPK. TPPK nanti akan merekomendasikan si anak ini akan kemudian diberikan apa pembinaannya, termasuk nanti kalau misalnya rekomendasinya pindah sekolah itu TPPK bukan ditentukan oleh kepala sekolah. Guru BK bagaimana? Bukan menghilangkan guru BK itu kembali sifatnya sebagai konsultan, sebagai pembimbing beneran. Jadi konsultasi, kalau dulu kan BK itu kebanyakan adalah anak-anak yang bermasalah, yang nggak bermasalah nggak pernah ke BK. Padahal harusnya bermasalah ke BK, karena dia bagian dari konsultasi. Konseling itu masa depannya seperti apa. Ini bukan berarti berbenturan antara BK dan TPPK. TPPK itu khusus untuk penanganan kekerasan. Kemudian yang berikutnya juga kami berharap nanti dibantu juga karena kita PMI terutama ya. Palang Merah Indonesia itu kan ada bulan dana PMI sekarang di bulan ini sampai nanti soal Desember. Kenapa harus kemudian kita sukseskan? PMI itu nggak pernah diganti dari pemerintah. Mereka hanya minta kepada Pak Gubernur dan kemudian Presiden untuk difasilitasi meminta dana dari masyarakat untuk supporting mereka. Jadi PMI itu kan mulai dari donor darah, mulai dari ketika kebakaran dia turun, ketika banjir dia turun, bahkan kemudian ketika sakit, terus
medisnya mereka sekian. Ya, jadi kami berharap nanti dibantu juga kalau nanti Pak Kepala Sekolah menyampaikan kepada anak-anak terkait itu ya, tapi bahasanya tolong hati-hati aja. Ya, bahasanya kita sampaikan alasannya. Ini jangan ini tolong kumpulin duit, nah bukan gitu. Tadi ceritakan kenapa PMI itu Palang Merah Indonesia, itu disampaikan. Bukan hanya sekedar uangnya aja, tapi sampaikan ini kenapa PMI, karena dari uang yang tadi dikumpulkan anak-anak nanti akan digunakan sebagai sumber dana untuk proses bagaimana PMI menjalankan organisasi yang membantu kemanusiaan. Intinya gitu, ya. Terus kemudian yang berikutnya Bapak Ibu juga kami minta tolong nanti terkait dengan KKI yang kemarin belum isi, kami berharap sudah diselesaikan. Kemudian P3K, kalau nanti misalnya ada berbagai hal, segera kemudian melakukan P3K itu agak rumit. Mau cuti saja butuh waktu sampai panjang banget, karena yang tanda tangan bukan kepala dinas, tapi yang sampai kemudian PKD. Jadi kami berharap ini menjadi hal yang kemudian kita sama-sama cermati, termasuk misalnya untuk P3K itu terkait dengan karir jenjang dan seterusnya nanti menunggu undang-undang yang baru. Karena undang-undang yang baru itu nanti salah satunya itu terkait dengan jenjang karir P3K itu bisa masuk. Jadi kalau sekarang ini untuk jadi wakil, jadi bendahara, jadi kepala sekolah itu masuk. Nanti suatu saat kalau undang-undang yang baru bisa jadi P3K itu nanti bisa jadi wakil, kemudian bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi kepala dinas juga, gitu ya. Ya, saya kira itu terima kasih. Selamat berbagi pada rekan-rekan CGP angkatan 9. Selamat sukses. Kurang berapa bulan lagi? 5 bulan lagi. Ya, 5 bulan itu ya sebentar. Nah, insya Allah nanti 5 bulan depan lancar, sukses dan kemudian membawa 261 menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Duarto sambutan yang telah diberikan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan menuju ke acara inti yaitu penjelasan tentang workshop diseminasi budaya positif. Sebelum itu saya ingin informasikan bahwa Bapak Ibu dapat mengikuti sampai habis karena nanti di akhir akan ada workshop dari Bapak Ibu BPP. Jadi mohon semua bisa ikut. Untuk itu saya persilakan kepada Bapak Ibu guru calon guru gerak, Bapak Ovi, Bu Sri, dan Bu Dwi. Ya, Mas. Diisi depan deh, biar ya, kita yang di depan. Langsung aja deh. Saya jelas dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kali dalam kegiatan diseminasi kali ini materi tentang budaya positif. Rekan-rekan kami bertiga, saya Ibu Prana, Ibu Sri Agustini, dan Ibu Almuyati untuk menyampaikan kegiatan ini. Bapak Ibu, mohon izin kegiatan kami disiarkan live streaming melalui kanal YouTube SCP 12 Jakarta. Dan kami mohon berharap Bapak Ibu semua bisa berpartisipasi aktif karena ini nanti akan ditonton juga oleh PP dan fasilitator di LMS kami. Jadi mohon kerjasamanya. Insya Allah kami
karena tadi sudah banyak dari penjual, jadi kami banyak juga. Mudah-mudahan sih kalau bisa jadi kita sudah bersatu. Baik, izinkan kami bertiga untuk menyampaikan materi kami tentang budaya positif. Baik, ini adalah kegiatan sesi berbagi aksi nyata kami modul 1.4. Jadi kami di PGP ada 3 modul. Modul kami sudah masuk ke tahap masih pertama tapi akhir. Jadi kami sudah melewati selama 2 bulan ini 1.4. Dari mulai 1.1 filosofi KKD Jaya Dewantara, kemudian perang gerak, 3 adalah visi guru penggerak, dan terakhir adalah budaya positif. Ya, lanjut. Ini kegiatan kami, tapi kami simpelkan saja karena tadi sudah didorong oleh Kasatlang. Bapak Ibu, kita diskusi sebentar. Kira-kira di depan ini ada hewan apa yang langsung terlintas dari Bapak Ibu? Monyet. Ada yang bilang monyet, ada yang bilang ada lagi ular. Ada lagi nggak? Ada orang ya. Yang pertama lalu dia mau tanya. Kedua, yang kedua apa? Orang. Terus doakan berarti ya. Itu ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya sebelah kanan. Nah, yang sebelah terus kemana lagi? Boleh apa lagi? Karena ular itu. Mantap. Ular di bawah. Nah, yang di bawah apa? Next. Ya, itu begini. Tujuan dari kegiatan diseminasi ini adalah yang pertama, kami ingin menyampaikan hasil pemahaman dari pembelajaran pada modul 1.4 yaitu budaya positif dalam kegiatan guru penggerak. Yang kedua adalah pembelajaran penerapan budaya positif segitiga restitusi sebagai praktek baik pada teman-teman sekalian. Yang selanjutnya memberikan wacana penyelesaian murid dengan menerapkan budaya positif segitiga restitusi. Next. Jadi di sini ini adalah gambaran dari pembelajaran kita. Ada 6 materi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai yang diberikan. Ya. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi hukum dan penghargaan negara restitusi. Apa itu? Nanti kita jelaskan. Kemudian setelah itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oh iya, sorry. Ada juga di nomor 4 adalah keyakinan pas. Materi ini akan kami selesaikan dalam waktu yang sesingkat. Baik, pertanyaan pemantik. Bapak Ibu, mohon sedikit untuk merenungkan dengan pertanyaan pemantik kita. Biasanya sudah supervisi tahu nih pemantik. Ya, pertanyaan pemantik, apakah Bapak Ibu setuju? Tinggal jawab setuju atau tidak. Ya atau tidak. Baik, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Setuju atau tidak? Nah, coba itu yang setuju setuju. Nah ini kemarin-kemarin ada yang mengatakan sudah, kalau tidak berarti hukuman dalam tidak setuju. Tidak setuju. Oke, baik, terima kasih. Yang kedua, pemberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan sholat atau meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Oke, yang tidak setuju apa? Oke, terima kasih. Yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju. Oke, ada tidak setuju?
Untuk jawabannya nanti Bapak Ibu bisa lihat dari penjelasan kami. Ya, yang pertama kita akan di sini positif dari nilai pendidikan universal. Baik, Bapak Ibu boleh berpasangan langsung saja. Jika sudah, misal kalau nggak kita juga apa beritanya di tangan Bapak Ibu itu ada. Kemudian tuliskan dalam sejak di awal dari tersebut. Ya, ini langsung aja sesuatu yang berharga yang ada nilainya dari tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang sebelahnya, ya ini yang kaitannya si B itu mencoba dengan segala daya untuk mengambil dengan Bapak Ibu yang D bisa mengancam, hadir, merayu, berjuang apa aja kira-kira bisa yang berharga itu diberikan kepada si Berarti ini yang di dalam tanah tersebut sudah ada beberapa di sini coba untuk merayu dari yang ibunya satu, dua, tiga. Apakah ada yang mau disampaikan? Yang tanya ada yang A dan B. Yang B kan sudah makanya itu coba memegang. Kira-kira yang A yang mau memegang. Silakan gimana? Halo. Saya mempertahankan punya sendiri, punya itu kan udah ditogok, udah tapi kadang nanti baik. Nah, tadi Bu Rani sudah memberikan bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita senangi, apa yang kita inginkan itu nggak boleh kita seperti yang mana. Nah, ternyata apa yang kita lakukan selama ini menurut teori, kalau Ibu ini teori ya, bahwa perubahan paradigma itu adalah sebuah teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi itu berarti sesuatu hal yang panas, ya. Ya, sesuatu hal yang belum tentu sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Apa itu? Pertama, ilusi dulu mengontrol murid itu ternyata hanya ilusi Bapak Ibu. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah tanpa menguatkan karakter mereka itu ilusi. Ilusi juga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu ilusi. Bahkan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu juga ilusi. Nah, penjelasan itu ya nanti pasti maksudnya mulai tertarik Bapak Ibu. Nah, perubahannya ternyata dulu kita merasa bahwa stimulus respon itu ternyata dengan teori berbeda. Ya pasti sistemnya yang mulai dikontrol. Dulu kita mencoba mengubahkan orang sama dengan kita. Saya maunya saya seperti ini, kemudian nanti
anak-anak harus seperti ini. Ini kan teorinya generasi X, Y, Z, baby boom dan sebagainya. Gengsi nggak seperti itu ya sekarang. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ternyata ada hal yang lebih banyak yang harus diketahui oleh anak-anak. Terus kemudian buruk dilihat dari satu kesalahan. Kita memandang bahwa kesalahan tersebut dari perilaku buruknya siswa. Ternyata semua perilaku itu punya tujuan. Ya. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ternyata hanya dari diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata untuk kontrol Anda tidak bisa mengontrol. Terus pemaksaan Anda juga kalau kita mau pujuk anak, ternyata gagal juga kita harus maksa. Itu mungkin saja. Ternyata ada konsep teori kontrol, kolaborasi dan konsep menciptakan pilihan-pilihan baru untuk anak. Yang terakhir, model berpikir menangkap dalam konsep stimulus respon menang dan kalah ada. Tapi ternyata dalam teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang. Ini yang pertama. Baik, lanjut. Nah, disiplin itu berasal dari kata Latin disiplinnya yang artinya itu belajar. Ternyata disiplin itu artinya Bapak Ibu belajar. Nah, maknanya itu dari murid-murid Socrates atau itu pada zaman Yunani itu. Kemudian disiplin juga ternyata membuat orang menggali potensi. Oh, ternyata disiplin itu dapat menggali potensi. Nah, menuju sebuah tujuan yang dihargai. Namun, sayangnya, ternyata di budaya kita, budaya Indonesia, disiplin itu berubah menjadi sesuatu hal yang dilakukan seorang pada orang untuk mendapat sesuatu. Padahal dasarnya bilangnya belajar, ternyata dirubah oleh budaya kita. Ya, tidak juga, tapi di sini budaya kita berubahnya patuh. Apa itu? Bapak Ibu? Patuh. Nah, jadi kecenderungannya adalah membuat disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi siapapun yang disiplin ternyata harus tidak nyaman. Gitu. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kita hargai atau mencapai tujuan yang mulia. Ini ada perbedaan berubah. Nah, next. Nilai kebaikan. Nilai kebaikan. Tadi kita ngomongin disiplin. Disiplin berarti tanya apa itu apa? Saya juga ini nanti Pak Ketua nih Pak. Dan apa? Disiplin itu asal pertanyaan apa Pak Ibu? Belajar. Tapi dalam budaya kita berubah menjadi sebuah belajar. Oke. Nah, ternyata dari disiplin dan belajar itu akan memunculkan nilai-nilai kebaikan universal. Nilai-nilai itu belum cukup. Saya baca. Nah, itu nanti akan bersifatnya semuanya, mulai dari bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Yang dimana setiap pelaku pasti punya tujuan. Yang dimana tujuan tersebut menggerakkan motivasi untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai kebaikan kita yang itu kan kita harus ikuti adalah oke belajar Pancasila. Yang pertama, terima pertama. Yang Maisa, kemudian mandiri, berarti sebenarnya itu yang global, berkontrolnya adalah kreatif. Nah, ini tentang disiplin positif yang ada teorinya. Teori kalau di Dr. William Indonesia itu ada teori kontrol. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol itu. Jadi ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain, Bapak Ibu. Kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, artinya makna disiplin tadi yang katanya bahwa disiplin itu bukan kepatuhan, tapi belajar diri untuk mengenali potensi kita agar mencapai tujuan mulia itu sesuatu yang menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang kita hargai adalah profil. Nah, di sini ada teori prabu motivasi dan kontrol bagaimana kebutuhan dan kemudian nanti akan dijelaskan oleh teman-teman. Silakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Sri. Oke, terima kasih. Teman-teman, ini selanjutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu
sering mendengar kata-kata ini. Kemudian ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu kita tahu yang namanya motivasi itu ada motivasi eksternal dan internal. Eksternal apa? Dari luar. Dari motivasi itu datangnya dari luar. Kemudian internal, berarti datangnya dari diri kita sendiri. Oke, yang namanya motivasi eksternal yang pertama untuk biasanya itu datang itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang datang dari luar. Kemudian untuk motivasi eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ya, biasanya melakukan sesuatu itu atas dasar imbalan. Nah, ini yang utama. Jadi motivasi dari tujuan disiplin positif itu adalah motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi segala bentuk apapun kalau motivasinya datang dari diri kita sendiri itu berjalannya akan lebih enak ya Bapak Ibu ketimbang paksaan dari luar. Saya lanjut Bu. Ini kata Bapak Pendidikan kita Bapak Ki Hajar Dewantara. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap berbuat memerintah diri sendiri. Jadi lebih baik kita diperintah oleh diri sendiri, itu akan lebih enak ketimbang diperintah sama lain. Kayak PTB ya. Oke, ini kata pendidikan bukan kata saya. Oke, next Bumi. Ini ada hukuman versus konsekuensi. Bapak Ibu tahu apa yang namanya hukuman? Oh, oke, konsekuensi apa? Akibat. Kalau hukuman tadi apa? Hukuman ganjaran. Apa lagi? Oke, bingung, lanjut. Ini adalah beberapa tindakan yang sering kita lakukan, yang tanpa sadar kita lakukan. Ini ada beberapa tindakan dulu. Bapak ini coba tentukan apakah dia berhubungan atau konsekuensi. Yang pertama, Anda satu kali tidak menunggu kalimatnya, saya tidak akan melanggar lagi. Karena terlalu ke depannya tidak lain itu. Ini juga konsekuensi untuk itu. Hubungan antara konsekuensi. Hubungan tidak tidak. Ini orang dua kali karena nanti dari orang. Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi jangan berikut jawaban yang sebenarnya. Jadi itu konsekuensi itu tindakan dulu. Contohnya itu menggantikan kertas tugas teman yang telah dikerjakan, membersihkan tumpahan air di meja tulis secara tertib berasal belajar, dan yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Itu untuk pelajaran PJOK. Oke, itu merupakan konsekuensi. Oke, next movie. Oke, ini ada perbedaan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Ternyata kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi.
Oke, sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit, baik fisik maupun hatinya untuk jangka yang waktu lama. Apa hubungan itu selalu membekas? Dulu waktu Bapak Ibu sekolah, ketika dihukum oleh gurunya, ada nggak yang membekas sampai sekarang? Itu namanya hubungan. Oke, kemudian konsekuensi itu membuat anak tidak nyaman dalam bersekolah waktu pendek. Kemudian anak memiliki kedisiplinan. Jadi anak yang nggak suka disiplin, nggak suka peraturan, dia masuknya ke dalam hukuman. Kemudian konsekuensi anak menghargai disiplin. Oke, jadi anak yang sudah belajar menghargai disiplin, pasti ketika dia berbuat salah, akan tahu konsekuensi yang akan dia terima apa. Ya, Bapak Ibu. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu hukuman. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lanjut, konsep diri yang buruk, kemudian kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kenapa? Karena takut dihukum, biasanya gitu ya. Biasanya ada anak yang berbohong supaya tidak dihukum. Oke, kemudian konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ya, karena dia harus disiplin. Kemudian hukuman itu malah rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Next story. Alhamdulillah. Oke, ini ada identitas gagal. Hukuman itu sebenarnya menjadikan identitas gagal siswa kita, murid-murid kita. Sedangkan untuk identitas sukses itu karena awalnya dari disiplin, maka anak itu akan berani menerima konsekuensi dan restitusi. Apa lagi apa restitusi? Oke, jadi identitas gagal hukuman itu nanti imbasnya ke depannya itu akan bersifat negatif. Sedangkan konsekuensi dan konsekuensi itu dia bersifat netral, restitusi itu positif ke diri anak. Jadi Bapak Ibu ada tambahan kata lagi namanya restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi ya Bapak Ibu, jadi ada 3, ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Lanjut murid. Ini ada 9 ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak itu belajar dari kesalahan yang mereka perbuat. Itu namanya restitusi. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Jadi ibaratnya mencari solusi atas masalah yang anak hadapi. Kemudian restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi nanti bagaimana karakter anak ke depannya ketika kita melakukan restitusi. Kemudian restitusi fokus pada solusi ya Bapak Ibu. Jadi bukan menghukum anak. Jadi kita mencari jalan keluar yang terbaik untuk anak-anak yang bermasalah. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, lanjut kita ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
Bapak Ibu ada yang tahu kebutuhan dasar manusia salah satu contohnya apa? Itu berarti gimana? Ya. Oke. Lanjut lagi. Ini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ini apa? Contohnya. Kasih sayang dan rasa terima. Pasangan. Oke. Kekuasaan atau kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Pekerjaan. Ya. Gelar. Jadi supaya mengakui keberadaannya. Oke, intinya itu. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jalan-jalan katanya kebebasan. Kekasih. Kemudian kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Yaitu tadi lalu namanya ini ya. Kayak itu bagaimana? Lanjut kita ke keyakinan kelas. Lanjut boleh. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi kata-katanya harus positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Oke, kemudian bersedia menjawab kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke. Oke, Bapak Ibu, ada apa Bapak Ibu di depan? Ada ujung. Baik, saya akan menanyakan. Oke. Itu jawabnya kayak orang. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh ini langsung ke dalam 5 posisi konstruksi ada 5. Yang pertama, ketiga ini ada posisi kontrol lemah yang keempat kontrol pemantau, yang kelima posisi kontrol manajer. Jelaskan ada posisi kontrol ya, yang sangat penting. Pertama itu posisi kontrol umum. Posisi itu secara umum bisa menggunakan hubungan fisik maupun verbal. Penjelasan hubungan umum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Lalu guru-guru yang menerapkan posisi umum akan berkata biasanya ini
nih siapa yang sering berkata seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas ya. Lalu yang kedua, saja sama. Yang ketiga, selanjutnya, guru seperti ini senantiasa percaya menyatukan cara atau berbeda dan berhasil itu cara dua. Di sini siapa yang masih menerapkan fungsi kontrol sebagai form hukum. Kedua ini ada fungsi kontrol pembuat perasaan bersalah. Yaitu pada fungsi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kedua semua akan membuat kepentingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kalau jadi kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kalau harus beritahu aku ya. Gimana coba kalau aku tahu kamu seperti ini, murid akan memiliki nilai-nilai yang buruk tentang diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah meninggalkan orang-orang yang disayangi. Terus ketiga, fungsi kontrol teman. Guru pada fungsi ini dapat menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Lalu guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Tidak bantuan bapak sore ini. Ya, sudah hari ini tidak apa-apa, nanti baru besok ya. Jadi pertama adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Kalau tertentu dan tidak mau yang lainnya. Kemudian tergantung pada guru dan guru. Lalu yang keempat, posisi kontrol sebagai pengontrol. Mengontrol itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita. Fungsi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan fungsi pemantau. Yang diajukan sebagai seorang pemantau itu yang utama peraturannya apa yang akan kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi sebagai seorang pemantau dapat perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, risalah, dan teks. Posisi pemantau sendiri berawal dari siklus respon yang menunjukkan tanggung jawab dalam mengontrol murid. Lalu untuk yang terakhir, posisi kontrol manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, memperkenalkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Biasanya seorang guru dalam posisi manajer akan mengatakan apa yang kita ini kembali ke pertanyaan yang tadi telah dijelaskan. Lalu apakah kamu meyakininya? Apakah kamu meyakininya? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, kalian menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Tugas seorang manajer bukan hanya untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari keluarganya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat.
Selanjutnya ini yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Lalu yang kedua ini validasi kebutuhan, dan yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Oke, dalam tahap menentukan identitas ini, kita sebagai guru sebagai wali kelas bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Apalagi kita dibagi menjadi 3 tipe, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Untuk pelanggaran ringan bisa diterapkan dengan menggunakan segitiga restitusi ini, yaitu yang pertama dapat dilakukan itu menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya, yaitu kita bisa menggunakan berkata membuat salah itu paling manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ini juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Lalu Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau menggunakan diri sendiri terus apakah bisa bersikap baik pada diri sendiri? Sebenarnya kita mengembalikan itu pada anak menyadari bahwa yang dilakukannya adalah hal yang tidak baik. Lalu yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Itu untuk membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic, apakah itu mau atau tidak mau, yang dilakukan atau tidak. Pada saat ini kita berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal tersebut, tapi kamu tidak melakukannya kan? Lalu kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Lalu apa yang terjadi bagi kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Lalu kalau kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus menunggu, apakah kamu bisa melakukan lebih baik besok lagi. Jadi pada saat ini kita memberikan masukan kepada siswa kita bahwa kebutuhannya itu apakah benar atau tidak yang kita dilakukan. Untuk tahap yang ketiga itu menanyakan keyakinan atau kesepakatan dari pemecahan masalah tersebut, yaitu kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kita bisa menerangkan kata-kata pertama ini apa yang ingin kita berikan di kelas dan suara kita. Lalu nilai-nilai universal apa yang akan kita sepakati, lalu kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ingin belajar seperti apa yang kamu lakukan jika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa. Jadi pada kesempatan ini kita menanyakan lagi kepada siswa keinginan apa yang akan dilakukan setelah melakukan permasalahan yang tidak berharap dia melakukan hal baik atau hal positif yang telah disepakati dari keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya, ini tiga solusi yang telah kami bertiga lakukan kepada yang pertama ini ada solusi dari COVID. Ini salah satu contoh dari segi eksekusi yang telah dilakukan Bapak.
Jadi sebenarnya untuk segregasi ini bukan hanya untuk dilakukan oleh guru BK. Jadi bapak ibu wali kelas ada beberapa intinya begini Bapak Ibu, ini adalah kasus yang dimana saya bertanya, dia punya kasus dengan Iwan. Nama ini adalah ini dia punya kasus dengan Iwan. Pertanyaan pertama adalah kenapa kamu mendorong Iwan? Jadi dia ceritanya mendorong Iwan karena dia tidak suka dengan sikap Iwan yang selalu bilang kamu. Nah di sini saya pertama melakukan apa tadi? Pertama menstabilkan diri. Di situ saya membuat mengatakan dari kalaupun saya jadi dai maka saya juga akan melawan hal tersebut, mendorong Iwan. Nah kemudian yang kedua validasi tindakan. Saya kemudian melihat untuk kamu hanya mendorong, tapi ternyata coba kalau saya yang lain bisa jadi rakyat dan sebagainya. Nah dari situ ternyata muncullah sebuah pemahaman bahwa ya, nah, tapi saya masih kesal dengan Iwan karena Iwan sudah selalu mengatakan saya takut dan sebagainya. Nah, yang terakhir ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah pertama awalnya dari peraturan. Peraturan dibuatkan keyakinan kelas yang dimana keyakinan dulu apa yang sudah dilanggar. Maka saat ini sudah melanggar menghargai teman. Nah, di sini keyakinan tersebut kita jadikan sebagai sebuah dasar dia bahwa kesalahan itu yang menunjukkan yang akhirnya dia inisiatif oke baik Pak, saya kemudian besok akan minta maaf kepada Iwan dan saya tidak akan mengulangi. Nah dari sini adalah pola institusi yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semua jika terjadi ada masalah dengan siswa yang yang ketika ada suatu masalah bisa diselesaikan dengan pola sedikit kerjaan. Demikian. Oke, untuk pada ini kami ingin semua mengisi dari lembaga teksi terkait 4 pertanyaan ini. Tapi nanti link infonya nanti akan di-share sama Ibu ini. Jadi mohon untuk di itu adalah seksi yang pertama. Hal baru apa? Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu yang Bapak Ibu dapatkan? Oke, itu ada infonya. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran serta seperti apa yang telah dilakukan selama mengikuti sesi berbagi ini. Yang keempat, saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah mengikuti sesi berbagi ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan refleksi untuk yang pertama. Itu sudah saya kirimkan di Google Form. Oke, bisa berdiri. Bukan ini berarti menyampaikan ke depan. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini nomor 1. Kata pria. Itu ada tulisan di depan. Yaitu hal baru apa yang berubah paradigma Anda yang Anda dapatkan. Yang merubah
paradigma saya adalah pemahaman mengenai bahwa hukuman itu bukanlah metode efektif yang hukuman bukanlah metode efektif yang digunakan untuk meningkatkan kedisiplinan murid. Banyak metode lain yang lebih efektif ketimbang. Silakan Bapak Ibu. Lanjut. Intinya apa tadi? Itu intinya adalah jadi mengenai itu, hukuman itu bukan merupakan metode yang banyak. Bisa untuk metode lain yang berarti hukuman itu bukan cara yang tepat untuk mendisiplinkan anak. Terima kasih. Untuk yang pertanyaan kedua, Bapak Ibu, ada yang ingin menanggapi? Perasaan apa yang untuk ngomong Indonesia sih? Oke, Bapak Ibu. Perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi? Khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kalau ini nggak kelihatan misalnya. Oke. Perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaannya misalnya ilmu yang saya belum tahu menjadi seperti itu. Oke, terima kasih. Senang ya, besok tidur berhari lagi. Alhamdulillah, terima kasih lagi. Ada pertanyaan lagi ya, Leti. Ayo ya, tidak. Bapak itu peran serta seperti apa yang telah dilakukan selama mengikuti sesi berbagi ini? Iya, tadi saya mengikuti menjawab pertanyaan tematik ya, karena ada pertanyaan tematik. Iya, kemudian ada juga aspeknya menjawab gambar ya, jadi itu membuat suasananya yang bosan jadi fokus lagi yang ketiga. Terima kasih. Ada lagi? Sudah mengisi Google GS ya. GS-nya lagi dulu. Oke. Saya akan menjadi dunia seperti apa? Apakah seperti setelah mengikuti dari berbagi ini? Oke, baik. Saya akan menjadi guru yang lebih disiplin lagi. Disiplin ya. Kita menjadi guru yang berdisiplin. Jadi bukan satu, jadi saya ini dari ya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin saya boleh nanti Oke, kali ini itu ada kita bertiga. Oke, untuk sesi berbagi terkait dengan budaya berpikir kami akhiri dan sebelumnya ditutup dengan doa. Ada 5 posisi kontrol dari guru. Bisa disebutkan 1 sampai 5. Oke.
menghukum. Yang kedua, yang pertama menghukum, membuat salah, yang keempat memantau Kita mau kami hadiah buat